Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Apa kabar Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada? Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, kali ini kita akan membahas tentang sifat mengeluh. Pembahasannya yang pertama, mengapa seseorang mengeluh. Yang kedua, apa itu mengeluh. Yang ketiga, efek atau akibat dari mengeluh. Yang keempat, bagaimana mengatasi sifat mengeluh atau keluhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengapa seseorang mengeluh. Banyak hal yang membuat seseorang mengeluh, mungkin suatu keadaan, sakit, atau hal lainnya. Kita sampaikan di sini mengapa seseorang mengeluh. Di antaranya, pertama, adalah ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tidak ikhlas menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sempitnya pandangan seseorang dalam menghadapi masalah. Yang keempat, tidak mau bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, jauh dari Allah, Sang Khalik. Bapak dan Ibu kaum muslimin di mana saja berada, apa itu mengeluh? Mengeluh adalah ucapan atau ungkapan perasaan yang terlahir karena kesusahan, kesedihan, atau kesakitan. Sifat mengeluh itu bagian dari karakter atau sifat manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia itu bersifat keluh kesah. Apa efek atau akibat dari mengeluh ini? Yang pertama, mengeluh itu menjadikan seseorang bertambah stres dan pusing. Yang kedua, mengeluh membuat diri seseorang menjadi lemah dan tidak berdaya. Yang ketiga, mengeluh itu dapat menghambat potensi diri, sehingga kita tidak menjadi orang yang produktif. Yang keempat, hati menjadi lelah sendiri. Yang kelima, mengeluh dapat menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit. Sakit kepala, mah, jantungan, ataupun yang lainnya. Bagaimana kita mengatasi sifat mengeluh? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sifat mengeluh. Di antaranya, pertama, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kita bersyukur kepada Allah atas apapun yang menimpa kita, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Yang kedua, selalulah berpikiran positif.
baik sangka kepada Allah. Yang keempat, kurangi keinginan untuk jadi sempurna. Tidak ada orang yang sempurna di atas dunia ini. Kita tempat salah dan hilaf. Dengan ujian, dengan permasalahan, dengan rasa sakit, kita akan menjadi sempurna. Yang kelima, buka mata dan wawasan kita. Banyaklah melihat di sekeliling kita. Dan juga kita lengkapi diri kita, pengetahuan kita, dengan belajar literatur keislaman. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber kita yang utama. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa masalahmu? Maka Al-Quran dan Sunnah menjadi solusi bagi kita untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Yang keenam, perluaslah pergaulan dengan banyak teman, berbagi mungkin cerita dengan teman, atau mendengarkan nasihat orang yang tahu, atau meminta nasihat kepada handai tolong kita sendiri, akan menjadikan masalah kita terhatasi, menjadikan kita kurang untuk mengeluh atau mengatasi keluhan-keluhan yang kita hadapi. Yang ketujuh, basahilah lisanmu dengan berzikir kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Tidak ada suatu masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Tidak satu masalah yang tidak dapat kita atasi. Karena Allah telah melengkapi kita dengan semuanya. Akal, hati, dan syariat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedelapan, mari kita keluhkan segala macam permasalahan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Yakub yang senantiasa menangis, sedih, pilu karena ditinggal oleh Yusuf alaihissalam. Tapi ketika ditanya oleh putra-putranya yang lain kepada Yakub, kenapa engkau selalu mengingat Yusuf, wahai ayahanda, padahal dia sudah pergi? Lalu apa jawaban Nabi Yakub? Di dalam surah Yusuf ayat 86, Nabi Yakub menjawab, qala innama asku bathi wa husni ilallah. Yakub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Bapak dan Ibu kaum muslimin di mana saja berada, sebelum saya akhiri tentang pembahasan kita mengeluh ini, saya ingin memberikan satu cerita, satu kisah tentang Siti Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat Fatimah Az-Zahra bersedih, menangis, lalu Rasulullah bertanya, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis, wahai putriku Fatimah Az-Zahra? Lalu Fatimah mengadukan kepada Rasulullah tentang kesusahannya dalam mengurus rumah tangga dan memohon kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada Ali untuk memberikannya seorang budak. Lalu apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Wahai Fatimah, putriku tersayang, semua pekerjaan yang kau lakukan, menyiapkan makan untuk keluargamu, menyiapkan makan untuk suami dan anakmu, mencuci pakaian, menyisir rambut anakmu, dan seluruh pekerjaan yang engkau lakukan, sesungguhnya Allah telah menuliskan banyak pahala dan kebaikan untukmu. Yang kedua, Allah menghapus, melebur segala dosa-dosamu. Dan yang ketiga, Allah meningkatkan derajatmu. Sungguh luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah
bila kita mampu menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan yang membuat diri kita mengeluh dan mengeluh. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita agar kita menghindari atau mengurangi sifat mengeluh yang ada pada diri kita, Allah akan memberikan pertolongan, perlindungan, dan kemudahan kita dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, ini pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberi inspirasi bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.